Salam Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dalam Renungan Harian. Hari ini 8 April 2020. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah jangan menyerah. Mari kita membuka kitab Mazmur pasal yang ke-13 dan kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 13. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah sekian waktu lamanya kita menghadapi pergumulan ini, lamanya waktu kadang membuat kita merasa tidak sanggup lagi, tidak mampu lagi untuk bertahan. Tema firman yang kita renungkan bersama pada hari ini adalah jangan menyerah. Sebagai umat Allah, sebagai umat Tuhan, kita pantang menyerah sebelum berjuang. Mungkin Tuhan mau tahu sejauh mana kesetiaan kita. Mungkin Tuhan mau tahu sekuat apa iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena itu, jangan pernah menyerah. Andalkan Tuhan, berserah diri kepadanya. Yakinlah bahwa badai pasti akan berlalu. Pergumulan ini, pencobaan ini pasti akan berlalu. Dan mereka yang setia dan taat sampai akhir akan beroleh kemenangan. Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam hidup ini kita juga sering bertanya-tanya, mengapa ini terjadi? Mengapa ini harus kita alami? Mengapa dikala kita merasa bahwa iman dan pengharapan kita kuat dan tertuju kepada Tuhan, justru kita diperhadapkan pada pencobaan dan pergumulan hidup yang berat? Saudaraku, Tuhan sungguh baik dan Dia amat sangat baik. Tidak akan ditinggalkannya kita, tidak akan dibiarkannya kita berjalan sendiri. Tetapi dengan kasih-Nya, Dia akan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kita. Keluhan-keluhan umat Allah ketika menghadapi pergumulan dan pencobaan, mari kita ganti dengan doa. Dengan doa, kita akan dikuatkan. Dan dengan saling mendoakan, kita akan menguatkan satu dengan yang lain. Jangan pernah ada kata menyerah. Jangan pernah ada kata frustasi. Yakinlah ini adalah rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Tunjukkan kualitas iman kita. Tunjukkan kesetiaan kita. Tunjukkan kepercayaan kita. Ujian dan cobaan memang harus kita hadapi dan harus kita lalui. Mengapa? Karena dari ujian dan cobaan ini, Tuhan akan tahu sejauh mana iman dan pengharapan kita tertuju kepada Tuhan. Ilustrasinya begini Bapak Ibu Saudara. Diibaratkan seorang anak sekolah. Setiap kali dia hendak naik peringkat
Dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3, bahkan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan yang lain, itu harus diuji terlebih dahulu. Apakah dia telah mampu untuk naik peringkat, naik kelas, atau naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ujian menentukan seseorang apakah ia layak untuk mendapatkan yang terbaik. Karena itu jangan menyerah. Ujian dan cobaan ini harus kita hadapi dengan penuh iman dan percaya. Dengan demikian kualitas iman kita akan bertambah. Semangat penyembahan kita semakin besar dan Tuhan pun akan semakin mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang selalu dan selalu kami alami di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Pencobaan-pencobaan dan pergumulan kehidupan yang kami alami tidak akan menyurutkan semangat kami, Tuhan. Tidak akan memadamkan pengharapan dan percaya kami kepadamu. Karena itu kami mohon, Tuhan, Engkau tetap kuatkan kami, Engkau tetap mampukan kami untuk menghadapi pergumulan hidup yang kami alami saat ini. Kami percaya di suatu saat di mana Tuhan berkenan, pencobaan ini, pergumulan ini akan berlalu, dan kami akan bersuka cita karena kami akan menjadi pemenang. Tuhan akan menyelamatkan kami keluar dari pergumulan kehidupan yang kami alami saat ini. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang menyaksikan perenungan ini. Berkati mereka, Tuhan. Sertai mereka di sepanjang hidupnya. Beri kekuatan dan kemampuan sehingga mereka terus berjuang bersama-sama dengan pemerintah untuk terus mengupayakan yang terbaik sampai persoalan ini dapat diatasi. Jika ada di antara mereka yang sedang sakit atau yang sedang bergumul oleh karena beban kehidupan atau bahkan karena beban duka cita, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kesembuhan, memulihkan mereka, memberi kekuatan dan penghiburan, mengangkat mereka dari beban dan pergumulan kehidupan yang sedang dialami. Pemerintah kami tetap Engkau sertai mereka, Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu. Berikan hikmat, beri kebijaksanaan, agar dimampukan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan yang kami alami saat ini. Keluarga kami atau saudara-saudara kami, mereka yang menyaksikan renungan ini, jika mereka berada di tempat yang di sana telah terjadi penyebaran virus corona, kuatkan mereka Tuhan, luputkan mereka dari pencobaan ini, berikan kekuatan kesehatan agar mereka terus boleh menjalani hidup mereka dengan penuh sukacita, memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupannya. Ini pengharapan kami Bapa, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.